Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian. Waktu keluar dari band yang lama, sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur. Dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Theta Medica jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Theta Medica untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum. Hai, aku Stefani. Aku seorang pembisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku ngerasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti ditimpa bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Theta Medica. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Theta Medica. Dan aku bersyukur banget dengan satu paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten. Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after terapi. Theta Medica juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Senang dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa ngelanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Theta Medica karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Theta Medica. Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Selamat sore sahabat, jumpa lagi bersama Hani di 100,4 FM Radio Suara Gersik. Dan kali ini juga seperti biasanya ya, di hari Senin sore kita akan bertemu dengan program TikTok. Pastinya juga kita di studio sudah ada narasumber. Nah, dan ini juga narasumber kita yang biasanya datang nih ya. Nah, ini juga ada Pak Suhendar. Namun karena sebenarnya ya Pak ya, di flyer kita sebelumnya ada pemberitahuan kalau memang sore ini diisi Master Soul, tetapi karena ada halangan, jadi digantikan oleh Bapak Suhendar. Nah, dan juga ini penting banget ya untuk disimak karena kita akan membahas tentang pentingnya hipnoterapi bagi pranikah gitu ya. Dan juga buat sahabat boleh nanti untuk bertanya-tanya langsung dan kita akan menjawab di akhir sesi melalui nomor WA di 0811334104 atau bisa melalui channel YouTube kita di Suara Gersik. Nah, langsung aja kita bahas ya sahabat, kayaknya udah pada nggak sabar nih. Betul ya. Nah, Pak, pentingnya hipnoterapi pranikah. Nah, ini pasti saya paling pertanyaan paling pokok nih Pak. Ya. Pentingnya apa sih Pak? Kenapa hipnoterapi ini dibutuhkan ketika kita mau menikah? Ya. Jadi program ini adalah program di Theta Medica. Jadi adanya sebuah sesi konseling dan juga sesi hipnoterapi bagi para calon mempelai atau calon pengantin. Nah, program ini kami namakan dengan hipnoterapi bagi pranikah. Sasarannya adalah kita ini kepingin mengedukasi sebenarnya
mengedukasi tentang seluk-beluk pernikahan tapi dari segi mental. Kalau secara fisik, secara finansial kan sudah diatur, mungkin kalau di aturan perundang-undangan itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di sana mengatur, jadi yang boleh menikah itu laki-laki usia minimal sekian tahun, perempuan sekian tahun, kemudian ada wali. Sedangkan secara agama, khususnya agama Islam yang kami anut, yang kami mengerti, itu juga diatur dalam sebuah kitab yang mengatur tentang pernikahan, yaitu di kitab Qurratul Uyun, di mana di situ juga jelas disebutkan bahwasanya syarat menikah adalah minimal ada 4. Yang pertama adalah adanya calon atau laki dan perempuan yang menikah, yang kedua ada mahar, yang ketiga ada wali, dan yang ketiga ada ijab kabul. Itu secara agama Islam. Tapi kami tidak menjurus terlalu jauh ke sana karena kami di sini adalah mempersiapkan secara mental. Karena apa? Tujuan menikah adalah untuk membentuk suatu hubungan antara laki dan perempuan atau suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga. Dengan sasaran akhir adalah bahagia bersama, memiliki keturunan dan lain-lain. Nah, berkeluarga ini, berumah tangga ini tentunya kan juga minimal dari rangkuman kami setelah kami melayani beberapa klien itu ada 3 sasaran yang ingin dicapai. Yang kami rangkum dengan sebuah sebutan, yang pertama adalah tujuan rumah tangga, yang pertama adalah kepingin bahagia. Yang kedua adalah ingin damai. Kalau dalam bahasa yang lain, damai itu bisa kita ambil tentram, ya. Jadi bahagia, damai atau tentram, dan juga yang terakhir adalah sejahtera. Nah, untuk mencapai itu, kadang kan sering kali Mbak Hani, yang kita tahu mungkin adik-adik kita atau pemuda di luaran sana, yang dilihat tuh menikah adalah, oh aku jadi memiliki kekasihku dengan seutuhnya, sehingga dia merasa bahagia. Jadi pemahaman itu masih sebatas dia menikah dengan calon suami atau istrinya untuk mendapatkan dirinya secara utuh. Belum terfikirkan tentang ketentraman, tentang kedamaian, apalagi memikirkan tentang kesejahteraan. Seringkali kita melihat di sekitaran kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sanak famili itu menikah baru seumur jagung. Bahkan diberitakan juga para artis itu yang menikahnya baru kemarin aja sudah bercerai. Ya. Berarti kan tujuan pertama menikah bahagianya pun nggak tercapai kan, padahal dia menikah dengan pilihan sendiri. Betul. Apalagi nanti masalah tentram, masalah kedamaian, terus belum lagi yang ketiga nanti masalah kesejahteraan. Dan memang kadang kita melihat di sekitar kita juga orang-orang menikah itu yang pertama adalah tentang kesejahteraan. Jadi memilih pasangan yang sudah mapan, pasangan yang sudah memiliki modal secara finansial, materi yang cukup untuk bisa mengarungi hidup 30-50 tahun ke depan. Kan kita tahu menikah itu bukan untuk 1-2 hari, tapi untuk selamanya. Sehingga orang pantas berpikir bahwasanya aku kalau nggak nikah sama orang yang punya modal, punya materi, gimana nanti keluarga saya? Toh ujung-ujungnya nanti yang bahagia, yang tentram, damai, dan sejahtera itu menjadi tolok ukur utama keberhasilan pernikahan. Nah, di sini di Theta Medica itu kita buka program hipnoterapi khusus bagi pranikah, dan ini menjadi penting karena kita ingin mengedukasi dari segi mental. Karena apa? Pertama adalah seorang individu sebelum dia menikah itu kan hidup bebas dengan dirinya sendiri, dengan dunianya. Kelak setelah menikah maka dia akan hidup berdampingan dengan istrinya. Kalau laki-laki dengan istrinya, perempuan dengan suaminya. Dan tidak berhenti di situ, ternyata juga harus hidup berdampingan dengan keluarga istri dan keluarga suami, sehingga menjadi besar. Kemudian juga lebih besar lagi dibesarkan hidup dengan masyarakat di sekitar suaminya, masyarakat sekitar istrinya. Lah, kalau seorang pribadi atau individu ini belum siap, maka yang didapatkan ketentraman dan kedamaian kan masih sulit. Nah, di sini di kursus pranikah ini akan kita berikan, jadi konselingnya ini bahwasanya konseling maka tidak perlu hipnoterapi.
Tetapi kalau sudah mengarah pada adanya fobia, adanya trauma, kemudian adanya luka-luka batin yang lain, maka mau tidak mau maka sesi hipnoterapi harus kita agendakan. Itu kalau di Theta Medica, Mbak Ani, begitu. Ini jadi betul ya Pak ya, apa yang dikatakan Bapak Suhendar tadi, bahwa ada pepatah kalau misalnya ternyata menikah itu bukan menikah dengan pasangan kita saja, tapi menikah itu dengan keluarganya juga ya Pak ya. Jadi meskipun misalnya kesiapan mentalnya dari dua orang yang mau menikah ini sudah siap, tetapi ternyata nanti tidak siap untuk menghadapi keluarganya, itu juga bisa ya Pak ya. Nah, di situ yang kita akan kuatkan. Jadi nanti dari sesi konseling kan akan kita temukan, oh ternyata si pasangan ini dari laki-laki maupun perempuan ada problem ini. Nah, selama problem itu muncul dari dalam diri, dari psikis atau mental si klien ataupun si calon mempelai ini, maka sesi hipnoterapi harus kita buka, harus kita laksanakan pada mereka berdua. Nah, kalau dari segi yang lain secara aturan hukum itu tidak menjadi kewenangan kami, karena yang jelas kalau dia di bawah umur ya secara langsung di Kementerian Agama ya, Kemenkumham dan Agama itu juga akan menolak pengajuan pernikahan di bawah umur. Ya. Kemudian kalau masalah yang lain-lain misalkan yang dari hukum Islam juga Pak Naibnya juga akan mempertimbangkan, misalkan ternyata pasangan ini tidak waras atau tidak sehat dan mungkin dinikahkan juga begitu. Jadi itu bukan domain kami. Domain kami adalah kami membantu para calon pengantin ini untuk memantapkan diri lebih mantap dan siap menapaki kehidupan berumah tangga ke depan. Jadi misalkan dua orang ini punya modal trauma, punya modal fobia, punya modal kecemasan yang lain-lain ketika dulu dia dapatkan menjelang pernikahan ini, dan itu menjadikan gangguan buat kedua calon mempelai ini, maka Theta Medica kami siap untuk mengedukasi, siap untuk membantu calon pengantin lepas dari gangguan-gangguan ini gitu. Jadi benar ya Pak ya, jadi ini juga buat edukasi kita bersama, karena bukan menikah itu bukan hanya yang disiapkan hanya dokumen untuk menikah atau juga mungkin persiapan dalam sisi agamisnya gitu Pak ya, tapi dari sisi mental itu penting loh Pak. Penting gitu banget, ya. Nah saya juga ingin tahu Pak, biasanya ada yang menyatakan menikah itu adalah misalnya ini aku sudah bahagia, biasanya kan digambarkan dalam satu kondisi tersebut ya Pak. Apakah ini juga bisa termindset dari sebuah dongeng atau sebuah cerita dalam film ketika digambarkan seseorang sudah menikah itu sudah sudah bahagia selamanya. Nah biasanya apakah juga bisa seperti itu Pak? Maksudnya wah ketika aku menikah aku pasti bahagia nih gitu. Bisa gak sih Pak juga terbentuk karena itu gitu? Jadi gini, memang yang pertama keyakinan juga mempunyai nilai yang cukup tinggi. Jadi ketika dia yakin dengan menikah dia akan bahagia, dan ketika keyakinan itu sudah ditanamkan secara dalam pikiran bawah sadar, kemudian menjadikan sebuah perilaku yang positif, ya ketika perilaku ini positif dua-duanya, maka yang namanya bahagia hakiki akan dia dapatkan. Karena bahagia itu kan masih bersifat kata sifat kan Mbak. Jadi ketika kata sifat itu tidak akan terbukti ketika belum terjadi. Nah, sedangkan kadang kita masih belum bisa mentafsirkan dari mana sih datangnya bahagia itu. Betul sekali Pak. Nah, bahagia itu dari apa? Nah, ketika seseorang belum sadar bahwasanya bahagia itu justru datang dari dirinya sendiri, sebuah rasa syukur, rasa penerimaan, ya kan? Maka kalau seseorang belum bisa bersyukur dan menerima, yakinkah dia sudah menemukan bahagia? Bisa juga dia mengatakan, aku sudah bahagia tapi semu. Semuanya bagaimana? Mungkin tanggal 1 sampai tanggal 10 dia bahagia Mbak, tapi tanggal 11 sampai tanggal 30 sengsara merana Mbak. Karena apa? Satu, mungkin penghasilannya belum cukup. Yang kedua mungkin LPG habis. Yang ketiga strum listrik juga habis. Maka bisa memicu pertengkaran ya Pak ya. Akhirnya di mana bahagia itu? Nah, di sini kan tadi kan saya katakan, jadi mindset yang ingin kita bangun di dalam pranikah, hipnotis pranikah ini adalah mindset bahwasanya menikah itu bahagia, harus bahagia, menikah harus tentram dan damai, menikah harus sejahtera. Sehingga nanti kita berikan motivasi, berikan sugesti bahwasanya
ketika seseorang ini memang saat ini kan berpikiran gaji saya masih di bawah 4 juta, itu cukup untuk saya hidup sehari-hari. Iya, saya ketika belum menikah. Ketika Anda belum menikah 4 juta cukup. Tapi ketika Anda menikah, Anda sudah harus menghidupi diri Anda dan istri Anda. Belum lagi kalau nanti anak Anda lahir. Anda menghidupi juga istri dan anak Anda bertiga. Apakah gaji yang hampir 4 juta ini masih relevan? Nah, untuk itu perlu kita tanamkan nanti di bawah sadar si klien ini yang mengikuti program hipnoterapi pranikah ini, bahwasanya nanti dia pun akan progresif sehingga penghasilan yang sekarang 4 juta ini bisa naik sampai dengan 8 sampai 10 juta. Ya. Jadi jalannya pakai apa? Yang jelas kita akan setting, kita program pikiran bawah sadar klien yang mengikuti program pranikah ini untuk bisa mencapai ke arah sana. Mengenai usaha dan determinasinya atau usaha-usaha menuju kepada penghasilan 10 juta itu nanti akan muncul dengan sendiri sesuai dengan kreativitas yang dimiliki oleh si klien. Makanya kadang orang bertanya, bisa tak hipnoterapi itu menjadikan penghasilan 10 juta? Saya jawab bisa. Karena saya sendiri juga mengalami selaku hipnoterapis. Ya kan, sebelum saya buka klinik, penghasilan saya mungkin di bawah 5 juta. Tetapi setelah buka klinik, saya sendiri nggak bisa menghitung lagi karena penghasilan itu akan datang sesuai dengan masuknya klien, sesuai dengan permintaan pelatihan yang datang kepada saya. Ya kan? Dan itu yang maaf kami sebagai hipnoterapis juga tidak bisa mengcover dari arah mana rezeki itu datang. Ya kan? Tetapi yang kami cover adalah mindset, mental untuk siap menjadi pribadi yang berpenghasilan di atas 10 juta. Gitu Mbak Ani. Jadi seru sekali nih Pak ya. Jadi ternyata memang sebelum nikah ini ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang sedikit rumit ya Pak ya, karena berurusan dengan mental yang harus kita persiapkan sebelum kita istilahnya pernikahan ini adalah babak baru dalam kehidupan kita gitu ya Pak. Nah Pak, sebelum kita bahas tentang nanti prosedurnya seperti apa, lalu mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan oleh Pak Suhendar yang bagi sahabat cerdas yang mungkin mau menikah. Nah ini saya juga ingin menanyakan Pak, apakah mentalitas itu juga bisa terpengaruh karena umur Pak? Karena biasanya memang legalitas orang menikah memang mungkin di atas 19 atau 20 ya Pak ya. Tapi biasanya mindset orang Indonesia adalah ketika perempuan umur 25 biasanya sudah dibilang perawan tua nih. Nah, padahal juga biasanya banyak orang yang ya udah nikah aja daripada diomongin tetangga misalnya gitu Pak. Nah, apakah juga bisa begitu faktor itu? Jadi itu kan stigma masyarakat Mbak Ani ya, terutama perempuan kan sebenarnya kalau di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu kan batas terendah usia bagi perempuan menikah adalah usia 17 tahun. Tetapi ada aturan lain terutama tentang keluarga berencana, itu kan ada usia ideal menikah kalau laki-laki 24, perempuan 21. Nah, kalau misalkan perempuan 25 kemudian di stigma oleh masyarakat sebagai perawan tua atau apa, itu kan stigma Mbak. Jadi kalau kita berbicara seperti itu, kadang kan kita juga masih punya stigma yang lain, bahwasanya ada yang mengatakan begini. Jadi menjadi tua itu pasti, menjadi bijaksana adalah pilihan. Berarti sebuah kebijaksanaan itu tidak tergantung pada usia. Kadang orang usianya sudah sangat senior tapi nggak bijaksana juga ada. Ada yang usianya baru sekitar 17-20 tahun tapi dia sangat bijaksana. Nah, di sini yang harus kita pegang teguh bahwasanya menjadi tua itu pasti, karena setiap orang akan bertambah usianya, tetapi seorang bijaksana itu pilihan. Nah, pilihan ini datang dari mana? Dari pengetahuan, keterampilan, sama informasi yang dia dapat selama ini. Nah, di hipnoterapis nanti kami juga mengedukasikan ini, bahwasanya walaupun usianya masih mungkin baru 21 tahun ya, kadang kan saya masih muda, masih ingin mengejar karir ya. Tapi saya masih muda, saya masih kekanak-kanakan. Padahal dia 21. Nah, ketidaksiapan mental ini ya kan karena dia tahu selama ini toh artis itu baru menikah bubar. Tetangga saya baru menikah bubar, sehingga ketidaksiapan mental ini membuat dia mencari alasan. Alasannya apa? Saya baru 21.
saya belum siap menikah, belum bijaksana, padahal itu adalah karena terpengaruhi oleh data di luar diri. Dari lingkungan ya Pak ya? Dari lingkungan, dari bacaan, dari informasi yang dia lihat, kan begitu. Sehingga perlu diluruskan. Nah, ketika sesuatu di luar diri yang masuk dalam pikiran batin menjadi sebuah belief atau sistem keyakinan, ini kan kalau pribadi sendiri yang ingin merubah kan agak sulit. Perlu melalui media khusus yang 5 jalan memasukkan informasi dari bawah sadar, dari fikir otoritas, ya kan, dari pengulangan-pengulangan, kemudian dari kelompok apa itu identitas kelompok, kemudian intensitas emosi yang tinggi dan yang terakhir dengan hipnosis itu. Sehingga hipnosis ini yang ingin mengedepankan bahwasanya mindset mental itu harus disesuaikan dengan kebutuhan si klien. Misalkan dia butuhnya untuk menikah saat ini dan mencapai target pernikahan yang 3 saya sebutkan tadi, akan lebih mudah mencapainya dengan hipnoterapi. Gitu. Jadi sangat bisa ya Pak ya, mau tergantung kliennya, mau menikah ketika meskipun masih usia muda, misalnya dikatakan 20-an ya Pak ya, itu bersiap untuk memantap diri misalnya dari finansial atau dari yang belakangnya sudah siap, dan tinggal memantapkan mentalnya juga nanti di hipnoterapis bisa ya Pak bisa, ya? Bisa. Wah, kita perbincangannya sangat intens sekali ya Pak ya, dan ini sangat menarik karena Betul, ya. biasanya menikah ini bukan perkara yang sulit gitu ya Pak ya, tapi juga banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah baik Pak, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana tipsnya atau prosedur dan lain-lain ya Pak ya. Tapi untuk itu kita akan iklan sebentar Pak ya, dan buat sahabat cerdas semuanya, kita masih tunggu pertanyaan di channel YouTube kita di Suara Gersik. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian, waktu keluar dari band yang lama sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur. Dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Theta Medica jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Theta Medica untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum. Hai, aku Stefani. Aku seorang pebisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku ngerasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti ditimpa bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Theta Medica. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Theta Medica. Dan aku bersyukur banget dengan 1 paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten. Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after terapi. Theta Medica juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Senang dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa ngelanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Theta Medica karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Theta Medica.
Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Ya sahabat, kita kembali lagi di program Tital dan kita membahas tentang pentingnya hipnoterapis pranikah. Tadi sudah kita bahas sedikit ya Pak ya tentang ya seperti tema kita di sore kali ini, tapi kita akan berbicara juga bagaimana sih prosedurnya ketika ingin mengikuti hipnoterapis ini dan juga apa sih tips-tips yang mungkin bisa dibagikan oleh Bapak Suhendar sendiri. Nah, ini juga kembali saya ingatkan bahwa sahabat cerdas juga bisa untuk bertanya-tanya langsung ke channel YouTube kita karena ini Pak ya banyak dari sahabat cerdas ini yang sudah hadir juga di channel YouTube Suara Gresik nih. Wah ini pertanyaannya banyak banget nih, ada yang mulai dari permasalahan berawal dari permasalahan. Nah nanti kita akan jawab satu persatu di akhir sesi. Nah langsung aja nih kita akan bahas tentang ketika sahabat cerdas ini ingin untuk mengikuti hipnoterapis pranikah. Itu bagaimana Pak? Kalau di kami di Tata Medika maka kita kan sudah ada aplikasi situs Mbak. Jadi website yang aplikasinya kita itu di tetamedica.co.id. Nanti silakan di situ pesan slotnya untuk mau terapi di beberapa terapis kami yang ada di 20 kota lebih di Indonesia. Tinggal pilih nanti misalkan di Gresik bisa pilih kota Gresik, kemudian pilih terapisnya dan pilih programnya. Nanti itu ada pilihan-pilihan termasuk berapa tarifnya. Kalau sudah mengenal misalkan seperti ini, saya Suhendar, terapis Tata Medika juga ada di Perumahan Mutiara Agung. Nah, langsung saja datang ke saya untuk menyampaikan niatnya untuk mendapatkan program hipnoterapi pranikah. Nah, di situ nanti silakan bagi saudara-saudara semua yang ingin mendapatkan hipnoterapi ini, bila pesan sheet lewat aplikasi ya nanti paling tidak 4 hari baru teragendakan karena aplikasi Mbak ya, jadi nggak bisa kita pesan hari ini untuk hari ini, nggak bisa. Jadi nanti harus konfirmasi dulu dari pusat kepada terapis apakah saat itu ada jam yang kosong. Nah, tapi kalau sudah datang ke tempat kami secara offline maka bisa kita agendakan, kita carikan yang tidak ada pesanan slot untuk terapi, maka bisa kami layani saat itu juga. Begitu. Jadi ada 2 cara ya sahabat, ada online dan offline. Jadi buat sahabat cerdas lebih baik memang bertatap muka langsung ya Pak ya. Jadi langsung mengetahui kondisinya. Nah ini juga tapi tidak memungkinkan kalau misalnya wah ini saya nggak punya waktu nih gitu mau online aja, apalagi masa pandemi seperti ini Pak ya, bisa melalui aplikasi tersebut. Nah Pak dan juga masalah-masalah di pranikah sebelum nikah ini kan juga banyak sekali ya Pak ya. Ada nggak Pak salah satu cerita mungkin dari klien Pak Suhendar sendiri yang mungkin bisa menarik dan bisa menjadi kisah inspiratif untuk sahabat cerdas semuanya? Ya, ini saya munculkan sebuah pengalaman kami menangani klien Mbak ya. Jadi ini bukan klien kami untuk pranikah, tetapi justru dalam pertengahan pernikahan itu ada permasalahan, kemudian datang ke kami untuk didamaikan atau bahkan ingin keluar dari masalah itu dengan baik dan bahagia tanpa meninggalkan bekas apapun. Jadi gini, jadi ada 2 orang pasangan suami istri masih muda, usia di bawah 30 tahun, menikah kurang lebih baru 3 tahun dan sudah punya anak Mbak. Sudah punya anak, ternyata dia datang, ternyata si istri ini belum bisa move on dari mantannya. Wah, tapi itu sudah terjadi ketika menikah ya Pak ya? Iya, jadi belum bisa pun dari mantannya, sehingga si istri ini merasa kalau dekat dengan suaminya itu merasa benci banget, merasa pengen marah, uring-uringan, kemudian juga dengan anaknya pun demikian. Jadi karena anak ini kan buah dari dia dengan suaminya yang sekarang, dan padahal keduanya ini bertemu dan menikah itu bukan atas perjodohan, bukan atas paksaan, tapi sama-sama mau, keinginan sendiri ya Pak? Iya, jadi ketika kami terapi, si istri belum mengaku sebenarnya, cuman dia juga kepengen tahu apa sih sebabnya. Kemudian di kursi terapi kami temukan juga di hadapan si sang suami, di situ kami berhasil menggali bahwasanya si istri ini
secara bawah sadarnya belum bisa menerima kalau dia menikah dengan laki-laki ini. Jadi berarti menikah tanpa cinta, padahal dia awalnya juga mengaku waktu itu menikah fine-fine aja kok, kita sama-sama suka, sama-sama mau. Toh ternyata di situ ada something gitu ya. Iya, ada something lah. Disitulah baru kita lakukan hipnoterapi secara mendalam, kemudian kita netralisir, kita ingat bahwasanya hipnosis itu nanti bukan menghilangkan memori, tapi kita merubah persepsi dan sensasinya. Sehingga si istri ini pun suatu saat ketika diingatkan tentang mantannya pun sudah biasa, nggak ada apa-apa, siapa dia, siapa lu, gitu. Cuma dia tahu itu adalah si A misalkan, tapi secara persepsinya ya memang A ya si A. Kemudian sensasinya apa ya? Nggak ada ya si A aja. Jadi nggak ada lagi sensasi itu mantan saya, nggak ada. Gitu. Itu berarti kondisinya ketika menikah dia memang sadar ya Pak ya, sadar menikah. Cuman mungkin ada something itu tadi itu dia masih belum sadar secara bawah sadarnya ya. Nah itu kalau misalnya ada kasus seperti itu Pak, tapi tadi kan kasusnya sudah menikah gitu Pak ya. Sudah menikah. Tapi kalau ketika dia berkonsultasinya waktu pranikah Pak, nah apakah hal tersebut bisa diketahui di awal? Gini, makanya nanti kan ketika pranikah mengagendakan adanya hipnoterapi pranikah. Di situ akan lebih baik ketika ketahuannya sebelum menikah. Karena kan nanti kan akan kita tanya bagaimana si Mbak, si Mas yakin mantep dari angka 1 sampai 0 sampai 10 berapa mantepnya. Kalau 0 berarti nggak ada sama sekali, kalau 10 sangat mantep. Ketika dia hanya mengatakan 4, 5 sampai 7 maka ada tanda petik, Mbak. Ya kan? Jadi kita tanya, mantapnya berapa? Di angka berapa kita punya timbangan dari angka 0 sampai 10. Kalau angka 1 0 berarti tidak ada kemantapan atau mungkin ragu-ragu. Kalau angka 10 sangat yakin. Kalau dia mengatakan di bawah angka 8 berarti ada sesuatu. Nah, yang harus kita gali lah. Yang gali siapa? Hipnoterapis nanti. Nah. Lalu kalau misal ada kondisi seperti ini Pak, biasanya kan ketika memantap ada beberapa orang yang dia tuh sudah sadar memang dan lagi kasmaran misalnya Pak. Jadi ketika mungkin ditanyai di hipnoterapis nanti menyatakan angka 10, ternyata ada mental yang ternyata ada kesiapan yang ternyata dia nggak sadar Pak. Adakah juga kasus seperti itu? Ya Pak? Gini, terapis punya tools ya, juga punya cara bagaimana menilai seseorang baik secara verbal maupun non verbal. Walaupun dia mengatakan 10, walaupun secara lugas verbal dia baik menyampaikannya 10 sangat yakin baik secara verbal maupun non verbal, kita masih punya cara lain menggali itu. Misalkan kita tanya, baik, misalkan dia bilang 10, oke kita senyum kan, misalkan kita tanya lagi, ada sesuatu yang tidak enak di sekitar tubuh. Ketika dia mengatakan punggungnya kaku, lehernya kaku, dadanya sesak, itu berarti dia nggak yakin, Mbak. Jadi meskipun dari sisi verbalnya mengatakan iya, tapi kalau misalnya bahasa tubuh misalnya dan lain-lain itu juga bisa ya Pak ya ditelusuri dari jadi, situ. Namanya blok mental ataupun terjadinya tidak keselarasan dalam diri itu karena ada sesuatu yang dipaksakan kan, sehingga nggak selaras, akhirnya dia memunculkan tanda atau simptom penolakan itu. Dari mana ya? Mungkin dari hatinya berdebar, dari nafasnya terasa agak sesak, kemudian punggung ataupun lehernya belakang agak kaku. Itu berarti nggak sinkron antara bawah sadar dengan sadar, ya kan? Dan kita tahu kalau sudah bawah sadar yang menampilkan informasi kan nggak bisa dibendung, walaupun dia berusaha membohongi diri, tetap aja nanti. Nah, gitu. Dan juga misalnya saya juga menarik nih, pengen tanya-tanya tentang beberapa kondisi ya Pak ya, lebih aplikatif aja Pak. Betul. Ya. Ketika ada beberapa pasangan yang sudah ingin menuju pernikahan gitu Pak, tetapi dari mungkin salah satu atau memang berdua ini sepertinya iya saya mau menikah, tapi saya tuh masih kayak ragu-ragu gitu Pak. Tetapi bagaimana cara untuk memantapkan pasangan tersebut? Nah kalau misalnya ada tips-tips kecil yang mungkin bisa dipelajari buat sahabat cerdas semua. Ya, jadi gini, kalau di kursi terapi atau di meja terapi, bahwasanya ketika nilai kemantapan ini kecil, kita kan paham konsep hipnosis adalah bukan untuk mengadakan atau menghilangkan. Ya. Ketika rasa mau
ketika rasa ingin itu sudah ada, walaupun sekecil apapun, itu yang akan kita booster, kita besarkan. Misalkan Anda yakinnya seperti apa? 2 sampai dengan 5, berarti kan kecil, Mbak. Akan kita buat sampai ke 10. Tapi sebelumnya kita cari dulu yang membuat dia cuma 5 ini apa. Oh, ternyata ada trauma, ada fobia, ada kecemasan masa lalu, misalkan anxiety, maka kita hilangkan dulu ini yang menghambat. Kemudian setelah hambatannya dibuang, sekarang berapa? 8, kurang 2. Berarti tinggal kita booster untuk menjadi ke 10. Jadi lebih meyakinkan lagi. Iya, gitu, jadi. Nah, baik Pak. Ternyata kita juga sudah banyak kedatangan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat cerdas semuanya. Nah, mari kita jawab satu persatu ya Pak ya. Monggo ya. Nah, ini pertama dari akun yang bernama Galuh Putri. Pak, izin tanya, bagaimana nih membentuk rumah tangga yang harmonis kalau sama-sama saling keras kepala? Nah, biasanya kalau menurut orang Jawa nih Pak, saya taunya ketika anak pertama bertemu dengan anak pertama, biasanya mereka punya keinginan yang keras gitu. Nah, bisa terjadi misalnya seperti yang dikatakan oleh Mbak Galuh tadi, keras kepala. Nah, bagaimana membentuk seperti itu? Jadi bukan keras kepala ya, menurut saya itu adalah anak pertama itu identik kepingin jadi pemimpin dua-duanya. Karena selama ini mungkin walaupun dia anak tunggal, maka dia terbiasa bebas dengan keinginannya, semuanya terpenuhi, tidak ada yang mengganggu. Karena yang pertama dia punya adik, maka dia bisa mimpin. Banyak dia nggak bisa dipimpin, sehingga dia seringkali menjadi pribadi-pribadi yang koleris, ya, pribadi seorang pemimpin. Lah, untuk itu cara di kami nanti ketika dia hadir di depan kami, atau cara yang bisa Anda ambil di rumah adalah dengan satu, memahami dulu bahwasanya hakikat ingin menikah itu apa. Kemudian mengembalikan pada fungsi, ya kan, mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya suami kepala rumah tangga, yang namanya istri adalah wakilnya kepala rumah tangga. Jadi ketika tidak ada suami, maka si istri pemimpinnya di rumah. Ya kan, memimpin hartanya suami, memimpin dirinya sendiri sebagai seorang istri. Nanti kalau sudah punya anak, maka dia memimpin anak-anaknya suami juga. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi memang sama-sama anak pertama, kita bukan bilang keras kepala Mbak, tapi memang sama-sama berjiwa pemimpin dari awal. Iya, sama-sama keras gitu. Akhirnya kan dibutuhkan sebuah pemahaman baru, bahwasanya ketika sudah menikah berumah tangga, mau tidak mau, suka tidak suka, harus tetap dijalani bahwasanya ketika ada suami, maka suami adalah pemimpin. Ya kan? Ketika suami keluar rumah bekerja atau bepergian jauh, maka sang pemimpin adalah si ibu rumah tangga yang akan memimpin dirinya sendiri sebagai istri, memimpin anak-anaknya, dan juga untuk memimpin harta yang dimiliki seorang suami. Jadi hanya itu. Sang suami juga demikian. Jadi ketika di rumah, walaupun si istri kelihatan superior, dia harus sadar juga bahwa dirinya seorang pemimpin. Tinggal membangun pola komunikasi yang baik. Lah, pola komunikasi yang baik ini yang bagaimana? Jadi pola komunikasi yang baik adalah satu, bahwasanya ketika orang lain berbicara maka dengarkan. Ya kan? Apapun yang ingin disanggah, sampaikan nanti ketika yang lain sudah berhenti. Kalau yang lain sama-sama ngotot ingin menyampaikan pada saat yang bersamaan, tidak terjadi komunikasi. Yang terjadi adalah demonstrasi. Ya, untuk itu perlu pemahaman ini. Jadi memang kita pahamkan dulu pola pikir secara mental, secara psikis, bahwasannya ini loh posisi kamu sekarang, ini loh posisi Anda nanti, sebelum dan sesudah, sebelum, saat, dan sesudah menikah. Itu harus dipahami bagaimana memposisikan diri. Gitu. Jadi lebih memahami kepada posisi yang terbaru ya Pak ya. Jadi tidak boleh terbawa dengan suasana yang dulu gitu Pak ya. Harus move on nih. Betul. Nah, kita jawab pertanyaan kedua Pak dari akun yang bernama Ferry AP. Nah, bagaimana sih Pak caranya menghadapi istri yang cerewet? Nah, ini biasanya ada yang karena biasanya cewek identik dengan wah gitu ya Pak ya. Jadi ini secara psikologis sudah tepat Pak, karena memang ini saya katakan ya, kebutuhan sehari untuk berbicara seorang suami itu 2000 kata. Ya. Kalau seorang istri 20.000 kata. Ya kan? Kalau jatah ini belum tersampaikan, ya siap-siap aja nanti. Makanya
ketika kita kerja seorang suami ya, saya kan orang laki-laki. Maka ketika di istri di rumah biarkan. Kalau dia sukanya menyanyi musik ya silakan, suruh bernyanyi biar kosakata 20.000 ini terungkapkan ketika dia nyanyi dan bahagia sudah. Nanti ketika suami pulang kerja, pulang kantor ya tinggal menerima kebahagiaan istri aja, sudah terlampiaskan semua. Sehingga cerewetnya hilang. Nah, kalaupun ternyata si yang dibilang cerewet tadi ini muncul ketika suami di rumah ya sudah dengarkan saja. Karena memang itu kebutuhannya si istri untuk melampiaskan yang ada dalam dirinya. 20.000 kata tadi. Kita ingat kalau pikiran bawah sadar belum terlampiaskan kan tidak enak semua. Nah, kalau itu lama-lama dipendam ya jadi penyakit juga gitu loh. Bisa jadi psikosomatis loh ya. Nah, akhirnya biarkan. Jadi ketika menemui seorang wanita seorang istri yang cerewet itu biarkan. Yang jelas tidak akan lebih dari 20.000. Itu sudah penelitian secara psikologis seperti itu. Kalau belum tercapai ya maka tetap berbicara. Nah, ini jadi ilmu baru ya Pak ya. Ilmu baru kita bahwa memang sudah kodratnya loh kalau memang perempuan seperti itu. Tapi mungkin bisa di cara realisasinya saja Pak ya. Biasanya mungkin ada yang cerewet tapi agak sedikit menjengkelkan itu Pak. Nah, seperti itu. Kalau itu nanti bisa, kalau memang ingin ke terapis atau ingin terapis sendiri di rumah maka tinggal diafirmasi pada diri. Jadi kalaupun ingin menyampaikan sesuatu adalah berupaya memahami lawan bicara. Kalau lawan bicaranya adalah suka A maka dibicarakan dengan model A. Kalau suka B diberikan model B. Dan juga kadang dibuat refleksi. Saya kalau dibeginikan ini bagaimana ya? Apakah saya sakit? Nah, ketika saya dibeginikan sakit maka saya tidak akan begitu pada orang. Kan gitu aja. Jadi kalau nanti di terapis malah enak. Kalau di kami tinggal oke, kebiasaan seperti itu nanti kita buatkan sugesti agar dia menjadi lebih hati-hati dalam berbicara, lebih berpikir lagi dalam berbicara sehingga kosakata yang keluar dari mulutnya itu akan lebih terarah dan teratur. Begitu Mbak Hani. Wah, ini seru sekali nih. Jadi sudah terjawab ya. Ini akunnya bernama Ferry AP ini. Nah, kita berlanjut Pak karena masih ada dari akun yang bernama Angelika Permata. Pak, apakah jika ikut program bisa membuat calon suami menjadi lebih dewasa Pak? Kalau miskomunikasi dengan calon suami katanya ujian Pak. Betul. Jadi gini, jadi saya katakan tadi menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa dan bijaksana itu pilihan. Nah, kadang kita, mengapa sih rekan kita, teman kita, saudara kita itu kita anggap belum dewasa, belum bijaksana karena memang vocab ataupun pengetahuan informasi yang ada dalam dirinya masih belum cukup untuk menunjukkan dia sebagai seorang yang dewasa. Untuk itu perlu diberikan informasi dan arahan. Kita tidak bisa serta-merta memvonis dia, oh kamu nggak bijaksana, kamu nggak dewasa. Kadang kan dalam beberapa aspek dalam tanda petik kan namanya bijaksana itu kan tidak serta-merta sesuai dengan keinginan kita. Justru ketika kita memaksakan sesuatu sebagai kita, maka kita yang nggak bijaksana, gitu loh. Akhirnya kan kata bijaksana pun menjadi kata-kata yang moderat, kata-kata yang tengah-tengah antara mereka dan dia. Karena apa? Kembali pada masalah. Masalah adalah terjadi ketika ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu menjadi masalah. Lah, masalahnya di sini adalah ketika harapan Anda kepada pasangan Anda itu sesuai apa belum? Kalau masih belum, ya itu masalah. Tetapi kalau sudah kemudian terbukti, maka upayakan penyelesaian yang paling baik, yaitu bangun komunikasi lebih intens, lebih bagus. Sampaikan apa keinginan Anda. Jangan sampai Anda mengatakan, oh sampai jadi bojo, sampai jadi suami itu nggak ngerti istri, tapi si istri nggak pernah mau bilang kepingin apa. Ya kan? Nanti ujuk-ujuk si istri kepingin beli motor, dibelikan suami pesawat. Nanti marah pada suaminya. Karena apa? Kalau si suami juga nggak komunikasi, dia mampunya belikan pesawat, ternyata istrinya hanya ingin motor. Nah, nanti menjadi perdebatan juga, buat apa beli pesawat, siapa yang mau naikin? Nah, karena nggak ada komunikasi ya. Jadi komunikasikan, apapun kita komunikasikan. Dan kadang memang Mbak, kalau kita bertemu dengan seorang yang plekmatis dan koleris ya, itu mungkin pada saat si pasangan ini menyampaikan pasti disanggah. Karena dia kan nggak kepingin diatur, nggak kepingin disetir. Tetapi jangan khawatir, yang telah Anda sampaikan tadi sudah masuk dalam pikiran dan pikiran bawah sadarnya dia. Nanti besok atau lain waktu pasti akan dia memahami dan akan menuruti apa yang Anda inginkan. Yang penting sampaikan saja dulu dengan kata-kata dan bahasa-bahasa yang baik sesuai dengan keadaan si pasangan. Baik ini istri maupun suami sama saja, saya nggak bedakan di sini sama. Ya. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu juga kita perlu pemahaman juga Pak ya.
Nah, baik Pak, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi minta tolong dong yang di redaksi boleh diturunkan nggak untuk komentarnya nih, masih banyak ya. Contohnya ini juga dari Fitrilina T, Pak. Selamat sore Pak Hendar, apa aja sih Sore. kekhawatiran yang dialami seseorang yang akan menikah gitu? Ya. Kekhawatiran yang sering kali timbul adalah khawatir tidak bisa makan. Betul. Yang kedua, khawatir kalau bertengkar nanti tidak bisa menghindar. Ya kan, karena apa? Kadang orang Pak sudah bisa memanajemen stres dengan baik ya. Karena apa? Salah satu manajemen stres adalah menghindari. Nah, tapi kalau sudah menikah, ketika sudah stres bertengkar, menghindarnya gimana? Tetap ketemu dalam satu rumah, ya kan? Tetap dalam satu kamar, tetap dalam satu ranjang. Nah, kalau nggak bisa manajemen ini, maka nggak bisa selesai itu permasalahannya. Kadang ketika kita gagal manajemen ini, maka kita wajib kembalikan kepada niat awal kita berumah tangga itu apa. Kita harus sadar bahwasanya sekarang yang bertemu adalah dua pribadi yang berbeda. Tidak hanya dua jenis kelamin berbeda, juga dua pribadi berbeda. Karena dia lahir, tumbuh dan besar di lingkungannya dia, dengan kita juga lahir, tumbuh dan besar di lingkungan kita. Dan harus menyatu lah. Ketika menyatu ini harus sama-sama saling memahami dan siap untuk mengerti satu sama lain. Memang kadang mengerti itu tidak bisa cespleng seperti katakan tadi. Kalau seseorang punya sikap atau kepribadian yang koleris pragmatis, maka tidak serta-merta saat itu kita akan A dan menjadi A, tidak. Maka dia akan kepingin mencerna dulu, menghayati dulu, memang dia rasa itu baik akan dia lakukan. Dan juga kita di rumah tangga seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan, hei bojo harus begini, enggak. Jadi gitu. Iya, jadi sebenarnya juga kekhawatiran tuh banyak ya Pak ya, tentang bagaimana keadaan setelah menikah nanti. Nah, dan juga ini tergantung kepada kondisi dari sahabat cerdas juga ya Pak ya. Nah Pak, kita ternyata sudah ada di akhir waktu kita Pak. Nah, mungkin adakah pesan-pesan yang ingin Pak Suhendar sampaikan untuk sahabat cerdas yang mau menikah nih Pak? Nah, monggo Pak. Baik, untuk para pemirsa dan pendengar ya yang juga mau menikah, jadi saran kami bahwasanya menikah itu adalah sebuah kewajiban baik secara sosial maupun secara agama, sehingga perlu dijalani dengan persiapan yang sungguh-sungguh, persiapan menyeluruh baik secara fisik, secara finansial dan secara mental. Kami di Theta Medica siap membantu Anda untuk meningkatkan kesiapan Anda baik secara fisik, mental maupun secara finansial. Kami punya cara, punya strategi knowledge terapi yang akan mendukung Anda, mendukung rencana Anda untuk menjadi seorang suami ataupun istri berkeluarga dengan baik sesuai dengan tuntunan baik agama maupun tuntunan negara. Begitu, Mbak. Terima kasih ya Pak ya. Nanti juga kalau misalnya mau konsultasi secara lebih mendetail, boleh ya langsung ya Pak ya. Nanti silakan. melalui aplikasi secara online atau bisa menghubungi langsung di kliniknya. Ya. Nah, bagi sahabat cerdas yang juga sudah bertanya nih, wah, mohon maaf ya, nanti mungkin boleh disambung secara online misalnya ya Pak ya. Nah, dan juga terima kasih Pak, saya ucapkan sudah hadir di studio Radio Suara Gresik pada sore kali ini. Dan kita program TikTok masih akan berlanjut lagi ya Pak ya, Insya Allah, di minggu berikutnya. Dan seperti biasa di hari Senin pukul 3 sore. Dan juga sahabat, program ini dapat Anda saksikan kembali di channel YouTube kita di Suara Gresik. Saya bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian, waktu keluar dari band yang lama sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur.
dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Theta Medica jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Theta Medica untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum. Hai, aku Stefani. Aku seorang pebisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku ngerasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti ditimpa bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Theta Medica. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Theta Medica. Dan aku bersyukur banget dengan satu paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten. Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after terapi. Theta Medica juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Seneng dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa ngelanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Theta Medica karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Theta Medica.